Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuild sebuah script PHP menggunakan Docker dan kita sambungkan ke MySQL. Nah, tapi di sini tuh ada sedikit masalah karena driver MySQL yang kita pasang itu hanya ada di dalam sebuah kontainer. Nah, apabila kita ingin membuat kontainer baru, jadi kita harus menginstal ulang si driver SQL itu. Nah, lalu gimana sih caranya kita agar meminimalisir terjadinya hal tersebut? Jadi ketika kalian buat kontainer baru itu nggak usah install. Nah, ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan. Salah satu diantaranya yaitu kita akan membuild sebuah image kita sendiri. Oke, coba kita lihat di yang kemarin. Ya, oke. Di sini kan kemarin ada pilihan ya. Pertama, you can easily add this to your Docker file. Nah, jadi kita tuh akan menggunakan ini untuk membuild image kita. Jadi langkah yang pertama dapat kalian gunakan yaitu pertama ya, kalian buat folder dulu, misalnya images, masuk ke dalamnya. Nah, di dalam sini di dalam sini kita buat sebuah file dengan nama Docker file. Nah, untuk membuat Docker file sendiri itu ada dua format. Pertama itu bentuknya kayak gini, Docker file. Kalau enggak, kalian bisa kayak gini. Misal kasih aja namanya apa, habis itu .docker file. Ini bisa. Nah, untuk penggunaannya sih terserah kalian mau pakai yang mana. Cuma kalau yang ini itu biasanya kalian gunakan ketika kalian ingin membuat sebuah image dalam satu waktu itu lebih dari satu. Jadi itu kayak lebih spesifik. Misal ini untuk app, kemudian ini untuk apa ya, server ya, server Docker file, habis itu ada di database db.docker file seperti itu. Nah, ini cocok apabila kalian mengerjakan sebuah project, habis itu ada beberapa image yang harus kalian custom, kan pakainya Docker file tadi. Tapi kalau kalian cuma kayak project kita sekarang cuma menambahkan sebuah driver ke dalam image, itu cukup aja kalian pakai Docker file ini. Oke, kita buat ini. Nah, di dalam Docker file itu nanti akan ada beberapa perintah. Pertama itu ada from. Nah, ini from ini artinya tuh dasar dari image yang akan kita buat. Kali ini kita akan berdasarkan dengan image PHP 7.2 Apache, karena kemarin kita membuild PHP pakai image ini. Nah, kemudian kita perlu namanya run. Nah, di sini kan ada kan run. Kemudian kita copy paste aja. Oke, biar dilihat lebih enak. Ini dan yang saya akan. Sebenarnya bisa sih kalian tadi tinggal dan itu pakai, itu bisa. Cuma ini biar kelihatan aja. Jadi kalau kalian ingin mengeksekusi beberapa perintah dalam runtutan waktu, misal kayak gini, pertama lakukan ini sama SQL, kemudian di enable, itu bisa pakai dan kemudian perintah selanjutnya apa. Cuman karena kita lagi belajar, penting dipisahin aja biar kelihatan, dibaca juga lebih enak. Nah, mungkin konfigurasi kita cukup ini karena yang kita perlukan cuma konfigurasi, yaitu menambahkan driver SQL ke dalam image kita. Oke, kemudian kita save. Coba kita lihat. Nah, benar, isinya seperti ini. Kemudian kita jalankan menggunakan perintah docker will seperti ini. Kemudian kita sorry.
Ini saya terangin dulu, kelupaan. Nah, main T itu artinya tag. Kita jadi menspesifikasi nama dari kontainer yang akan kita buat. Image yang akan kita buat. Di sini kita namakan dengan PHP MySQLi. Nah, kalau kalian ingat kemarin kan di tag itu ada titik 2-nya ya. Titik 2 kemarin kan pakai 7 titik 2 Apache. Nah, ini berarti kita pakai PHP tagnya Apache. Nah, kalau nggak kita kasih, dia itu otomatis ngasih tag latest atau yang terakhir seperti itu. Nah, kemudian titik itu artinya direktori sekarang atau letak dari Docker file kita. Misal kalau kalian tadi pakainya .app, tadi pakainya app.dockerfile, kalian bisa spesifikasikan menjadi app. Habis itu misal kayak gini, images Dockerfile tuh, nah itu bisa. Oke, karena kita pakainya cuma Dockerfile, kita kasih titik aja, kemudian di enter. Nah, ini akan mengambil image yang akan kita pakai untuk membuat sebuah kontainer dengan driver SQL di dalamnya. Kita tunggu. Nah, ini kan kelihatan perintahnya itu apa aja, docker. Oke, sudah. Coba kita lihat apakah berhasil. Docker images. Oke, berhasil ini. Nah, ini kan tagnya otomatis terakhir. Ini image ID-nya, kemudian benar, ukurannya 400 MB. Oke. Nah, pertama coba kita jalankan yang kemarin udah kita buat. Ini ya, coba kita jalankan. Nah, untuk menjalankan sebuah kontainer itu kalian nggak usah harus di dalam folder project kalian, karena si kontainer ini kan udah ke volume ya, jadi dia otomatis menjalankan settingan yang udah di settingan defaultnya seperti itu. Berarti localhost. Oke, ini sukses. Nah, kemudian kita coba membuat di sini baru. Oke, misalnya HTML5. Bisa gini. Misalnya PHP web image dengan docker file. Nah, kemudian kita di sini kasih koneksinya. Jadi pertama ada host, kemudian ada user, ini username dari DB kita, kemudian ada password, ada juga database nya. Nah, kemudian kita kasih connection MySQL host user dan di kita kasih kondisi aja biar kelihatan dia itu connect apa enggak. Oke, kita redam aja kalau dia error sama seperti kemarin. Kemudian kalau sukses kita echo aja. Jalan. Oke, kita simpan. Nah, pertama kita lihat dulu si kontainer kita itu nah kita kan belum membuat kontainer yang baru kan. Jadi kita lihat dulu kontainer yang udah kita run kemarin, itu si SQL nya kita lihat. Nah, ingat kita kan kemarin menghubungkannya dengan sebuah network, namanya itu my network, kemudian
yaitu IP-nya segini. Nah, IP-nya tuh ini. Jadi kita harus menyeting dengan networknya ini, IP-nya juga ini. Berarti kita ubah dulu IP kita. Oke, berarti kita ada tahu dia tadi itu 172.17 atau 18 ya, apa deh, kita ini tadi 2, kemudian usernya tuh root, passwordnya admin first. Kita lihat, oh ternyata 19, ini 172.19 2. Oke, nah untuk menjalankannya sama seperti kemarin, yaitu dockeran, kasih name misal apa ya, php mysql, kemudian jangan lupa di volume, di var www.html, kemudian networknya network kemudian hubungkan ke MySQL, lalu jangan lupa di porting, kemudian image-nya apa, image-nya itu HP MySQL. Oke, kalau udah kita jalankan. Saya agak lupa namanya tadi. MySQL bukan MySQL. Oke, ini ya. Nah, ini ada error, kenapa? Coba kalian baca nih. Main for ini IP kita di 80 itu gagal karena port sudah digunakan. Kok bisa tahu? Coba kita lihat docker ps atau untuk melis kontainer yang sudah running. Nah, di sini kemarin kan kita buat project itu pakai portnya juga 80, jadi dia itu bentrok, error. Kita nggak bisa menggunakan port yang sama di dua kontainer yang berbeda. Jadi kita pisahkan portnya, ini jangan 80 tapi 82 gitu. Oke. Nah, jadi kalau kalian buat sebuah kontainer, habis itu gagal, itu sebenarnya dia ada running, cuma gagal aja. Nah, oke. Nah, ini kan ada, jadi kita hapus dulu ke rm untuk menghapusnya. Kemudian untuk rm ini kita bisa menghapus dengan dua pilihan. Pertama, kita pakai ID-nya, kalau enggak kita pakai namanya. Nah, karena tadi kita ada spesifikasi nama, ya udah pakainya nama aja, MySQL. Oke, nah kemudian kita running lagi. Oke, coba kita lihat apakah berjalan. Localhost 82 atau 81 tadi? 82. Oh iya, saya lupa dijalankan di background, jangan lupa. LM kita hapus lagi, kita jalankan ulang. Di detach. Oke, Docker file berjalan sukses. Kita berhasil membuat sebuah Docker file dengan menambahkan sebuah driver SQL ke dalam image kita. Oke, ini berhasil. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membuat sebuah project menggunakan compose file. Jadi ntar pakai compose tuh kita akan membuat beberapa kontainer tapi dalam sebuah file. Nah, untuk menjalankannya cukup aja ketik docker compose gitu, compose up. Itu sangat berguna ketika kalian ada di sebuah tim. Jadi misal nih kalian nanti mau buat sebuah tim, ada project gitu. Jadi kalian yang pertama kali membuat projectnya, nah, kemudian orang-orang yang baru ini tinggal kalian kasih aja projectnya, di dalamnya itu ada docker file. Jadi mereka nggak usah konfigurasi, udah tinggal jalanin docker compose-nya, itu udah selesai seperti itu. Mungkin cukup sekian, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.